Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Hari ini kita akan update lagi soal Bitcoin karena Bitcoin sudah menunjukkanlah sedikit kecerahan gitu ya. Kita udah ngelihat Bitcoin momentum bullishnya sudah mulai kembali walaupun belum gede-gede banget. Kita tadi udah sempat nyentuh ke 48.000 walaupun sekarang terkoreksi sedikit ke 47.000 lebih. Dan hari ini banyak sekali data dan berita terbaru yang pengen saya share, jadi cukup padat video hari ini. So teman-teman jangan di skip videonya supaya ngerti dan kalian menambah wawasan kalian gitu. Oke? So kita langsung aja mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto itu udah di angka 2,18 triliun dolar atau naik sekitar 2,5%. Bitcoin sendiri terkoreksi sedikit ke 47.754 setelah tadi sempat ke 48.000, naik 1%. Ethereum naik 4,6% setelah tadi nyentuh juga 3.600-an. So teman-teman yang di VIP group selamat, sudah take profit harusnya ya. At least sebagian kalian udah take profit dari post saya semalam soal Ethereum. Kemudian Cardano naik 2% ke 2,45 dolar, Binance 425 dolar naik 2,5%, XRP 1,11 dolar naik 1,4%, Solana 154 dolar turun 1,75%, Polkadot turun 3,15% ke 35 dolar, Dogecoin 0,24 dolar tuh naik 0,82%, Uniswap ada di 26,84 atau naik sekitar 4,84%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita mulai dulu dari berita-berita lah ya guys. Yang ringan-ringan dulu dari Coinbase. Pertama itu udah applies to trade crypto futures. So, kayaknya Coinbase iri gitu dengan platform-platform trading lainnya yang sudah menyediakan futures. Dan kalau misalnya kalian dulunya pakai Binance, FTX, Bybit yang menjadi leader ya dalam soal trading, Coinbase kayaknya pengen nyusul gitu. Cuman sekarang lagi diajukan, tentu diterima sih ya, cuma mudah-mudahan diterima. Jadi kita semakin banyak pilihannya, platform tradingnya untuk trading futures gitu ya. Jadi ini sebuah berita yang cukup baik juga. Kemudian kedua ada dikatakan di sini Bitcoin bulls look to profit from Friday's 195 million Bitcoin option expiry. Jadi Jumat ini akan ada Bitcoin option expiry lagi sebesar 195 juta dolar. Bukan angka yang fantastis, cuman ya bisa jadi ketika ini terjadi, bisa jadi mungkin akan ada sideways sedikit, tapi angka sekecil ini saya rasa tidak akan membuat pergerakan yang cukup besar. So ini untuk keep in mind aja, besok ada Bitcoin option expiry sebesar 195 juta dolar. Dan berita yang cukup unik juga hari ini datang dari El Salvador ya, yang diprotes presidennya soal Bitcoin ya dari kemarin, dan hari ini mereka makin ganas gitu ya, makin beringas. Protester burn Bitcoin ATM as part of demonstration against El Salvador president. Jadi Bitcoin ATM yang baru-baru dipasang, yang baru bisa dipakai, udah dibakar sama para protester. Jadi ini gimana ya? Jadi agak susah juga ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita membuat terobosan baru di sebuah negara, kemudian tidak diterima, baru juga mesin yang dipakai dibeli gitu ya, dipasang sudah dibakar lagi. Jadi ini ya bukan berita baik, cuman mungkin nggak akan berpengaruh banyak sih, karena kan cuma ATM doang dibakar kan bisa dibeli lagi gitu. Jadi di sini tuh ada gambar-gambarnya juga ketika mereka demonstrasi, ya kan nih. Jadi pada intinya mereka protes lah ke presidennya soal menerima pembayaran Bitcoin sebagai pembayaran yang legal di negara mereka. Jadi ya yang terjadi sekarang bukan hanya protes saja, tapi udah main bakar-bakaran gitu ya. Oke, jadi itu aja. Kemudian Morgan Stanley juga launches cryptocurrency research team. Agak aneh ya. Padahal kalau dulu-dulu kita ingat namanya Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, itu semuanya ada kalanya ngomongnya yang enggak-enggak soal kripto, bilang scam lah, bilang penipuan lah,
bilang Bitcoin bakal crash lah, ini itu, tapi sebenarnya di belakang layar mereka sedang mempersiapkan gitu, pengen masuk juga. Kemudian udah ada yang membuka akses untuk kliennya masuk ke kripto, ya kan? Jadi omongan mereka kadang agak susah dipegang gitu. Dan kali ini mereka malah launches cryptocurrency research team. So sekali lagi teman-teman, kalau pemain-pemain besar seperti ini, itu jangan didengerin apa yang mereka bicarakan. Don't do what they say, but do what they do. Oke? Lakukan apa yang mereka lakukan, bukan yang mereka katakan. Karena yang mereka katakan kadang bisa menjebak gitu ya. Kadang-kadang juga nipu-nipu gitu guys. Jadi kalian harus lihat apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka katakan. Oke? Kemudian hari ini ada data on-chain lagi pastinya untuk kalian para holder crypto. Nah, di sini pertama dari Glassnode yang di sini dikatakan despite volatility to both upside and downside, older Bitcoin holders appear unshaken. Spend volume edge band show that over last 2 weeks, old hand over 1 year Bitcoin spending has fallen to multi-years low. This show conviction to hodl. Jadi ya pada intinya walaupun ada pergerakan volatilitas naik dan turun, pemegang Bitcoin yang sudah lama itu atau strongholder atau pemegang yang kuat gitu ya, yang mentalnya kuat itu nggak tergerak sama sekali untuk menjual barangnya guys. Teman-teman bisa lihat di sini, ya kan? Sebentar guys, di silent dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ketika mereka melakukan distribusi di sini, itu biasanya dalam rally bull run di sini, ya kan? Kemudian di sini mulai melemah dan akhirnya terjadi koreksi besar-besaran. Dalam artian di sini mereka mulai menjual ya si old hand ini atau pemegang Bitcoin yang sudah lama, yang sudah lebih dari setahun, itu mulai distribusi ketika rally terjadi di akhir tahun kemarin. Distribusi sampai barangnya sudah habis mungkin di sekitaran di sini, dan akhirnya kita tidak mampu lagi untuk mendorong harga ke atas karena rata-rata pemegang lama paus-paus sudah distribusi semua barangnya, sisa retail aja paling yang ada di sini, kemudian kita drop harganya. Dan di sini mereka udah akumulasi lagi para pemain besar, pemain-pemain holder lama, dan sampai sekarang pun teman-teman bisa lihat para holder yang lama-lama ini yang Bitcoinnya udah dibeli lebih dari setahun, itu tidak ada keinginan sama sekali untuk menjual. Jadi kita tidak ada melihat peningkatan volume penjualan atau transaksi dari para holder yang sudah lama membeli Bitcoin. Ini yang dilihatin di sini adalah yang old hand yang sudah lebih dari setahun membeli Bitcoin ya. Jadi itu adalah sebuah indikasi yang positif juga bahwa sampai harga sekarang pun kita tidak melihat adanya lonjakan distribusi yang dilakukan oleh para old holder. Oke? Nah, ini juga ya berita-berita yang unik lah ya. Hari ini mungkin bukan baru hari ini sih dipasang, tapi teman-teman bisa lihat di Austin, Texas, sekarang di tempat orang jualan roti pun sekarang udah bisa jual beli Bitcoin. Jual roti loh guys. Udah bisa nerima Bitcoin atau mau jual Bitcoin di sini juga bisa gitu. Jadi unik ya. Ini bisa jadi kesempatan bisnis juga mungkin nanti di sini. Selain kita buka bisnis roti, bisa juga bisnis kalian Bitcoin gitu kan. Kalau kalian buka toko, buka warung, siapa tahu nanti juga bisa kayak gini kan, siapa tahu gitu kan. Kalau misalnya mendatangkan keuntungan, kenapa tidak gitu kan. Nah, itu aja sih untuk berita dan data untuk hari ini. So, kita langsung masuk aja deh ke yang kalian tunggu-tunggu. Bang, kapan bang? Technical analisisnya bang. Nah, ini sekarang guys. Sabar ya. Nah, guys, seperti yang kalian sudah tahu bahwa semalam Bitcoin rally-nya cukup menyenangkan untuk dilihat rally-nya, karena dari 44.700-an kita bisa nyampe ke 48.600-an, jadi 4.000 rally-nya. Itu berarti sekitar, kalau kita ukur dari bawah di sini di low beberapa hari yang lalu, itu sekitaran sudah 12% lah ya kita up. Dan sekarang kita masih harus melihat apakah Bitcoin mampu nih stay di atas area yang dari kemarin sudah saya sebutin, ya kan. Saya selalu bilang
Kemarin saya udah bilang ketika kita break dari pattern ini, maka kemungkinan at least kita akan retest nyampe ke sini, dan itu sudah terjadi. Dan yang saya bilang juga, saya pengen ngelihat Bitcoin itu break dari area resistance ini dan stay di atas, Oke. Jika ini yang terjadi, maka kemungkinan kita masih akan melihat kelanjutan ke atas. Tetapi jika kita ngelihat Bitcoin kembali down dan close di bawah 47.000, close-nya di bawah 47.000 dan kita konsolidasi di sini, maka kemungkinan kita masih akan membuat satu low lagi sebelum kita ke atas. Tentunya kita pengennya sih langsung naik aja sih ya, tapi kita nggak bisa overconfidence guys. Takutnya kalau kita langsung masuk di sini tanpa ada setup yang jelas, kita bakalan terjebak dan malah ini hanya bull trap untuk satu lagi low baru kita naik ke atas. Jadi tergantung price actionnya saja nanti. Kalau misalnya kita masih mampu bertahan di sini, konsolidasi di sini, ya kan? Nah, itu akan probabilitasnya lebih besar naik. Jika kita breakdown dari 47.000 di sini dan kita stay di bawah, nah itu berarti kita akan membuat satu lagi low sebelum kita melanjutkan kenaikan ke atas. So simple aja sih guys, karena kita kan berkaca juga dari beberapa koreksi sebelumnya bahwa memang biasanya kalau drop itu rata-rata akan ada dua wave ya, at least lah ya. Di sini dua wave, kan? Di sini juga dua wave tuh. Ini juga dua wave ya kan? Sini juga sama. Walaupun ya yang ini terakhir udah nggak mampu lagi naik ya. Jadi berkaca dari ini kita bisa expect kemungkinan ya masih ada kemungkinan kita untuk membuat satu lagi low. Oke. Sebelum naik ya kan. Atau skenario kedua yang bisa memastikan kita kemungkinan sudah akan langsung naik lagi tanpa membuat dua wave adalah kemungkinan yang seperti ini. Kita harus membuat V-shape recovery guys. V-shape gitu kan. Kemudian di sini konsolidasi sedikit baru kita naik. Nah, itu kalau misalnya V-shape recovery, maka probabilitasnya untuk langsung naik lagi tanpa membuat wave kedua itu lebih besar. So, kalau misalnya kita pengen yang itu, maka kita harus masih jauh ya. Kita harus mungkin nyampenya ke sekitaran di sini, di atas ini. Di atas area support 50.000, mungkin nyampenya 51, 52. Dari sini konsolidasi sedikit. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kemungkinan besar kita akan langsung naik ke atas tanpa membuat wave kedua. Tetapi kalau skenario yang tadi terjadi, maka kita masih ada selalu kemungkinan untuk down dan membentuk satu lagi low sebelum dari sini kita akan menuju ke udara. Kalau ke bulan kan udah sering guys, to the moon gitu kan, bosen. Jadi kita ke langit aja lah, ke langit. Oke? Ya, itu aja sih untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video kali ini dan mencerahkan kalian semua soal kondisi Bitcoin sekarang. Dan ya, kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Jangan lupa di like dan share-nya. Bye-bye.